Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdea Rahmasari, NIM 111 dari kelompok 11. Dalam kesempatan kali ini saya sebagai moderator dari kelompok 10 yang akan memimpin jalannya presentasi dengan judul materi harga pokok penjualan dan beban operasional. Adapun nama anggota kelompok 10 yaitu Nur Farida Amindariyati, Nanda Ferrari Cika Putri, Vivi Viandari, Citra Mutihatul Wasma. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Vivi Viandari, dipersilahkan. Nama saya Vivi Viandari, NIM 181600174. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga pokok penjualan. Beban pokok usaha harga pokok penjualan atau HPP diakui menggunakan pendekatan kuasalitas, yaitu mengaitkan beban secara langsung dengan penghasilan. Maka, HPP diakui pada saat persediaan itu dijual. Menurut Weigan, Kimmel, dan Keiso, ada dua sistem yang dikenal dengan pencatatan persediaan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Dalam Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, sistem persediaan tidak diatur secara jelas. Selama sistem dapat menunjukkan kebenaran pencatatan, maka ketentuan perpajakan dapat menerimanya. Menurut Weil and Kwok, penilaian persediaan barang dagang dibagi atas berikut, yaitu 1. Specific Identification Method, 2. Cash Flow Method, yaitu First In, First Out, dan Average Method, 3. Estimasi persediaan, yaitu Gross Profit Method dan Retail Inventory Method. Metode masuk pertama dan keluar pertama atau FIFO, yaitu metode FIFO ini berasumsi bahwa persediaan yang pertama kali dijual adalah persediaan yang pertama kali dibeli. Maka, persediaan yang dibebankan sebagai HPP berasal dari persediaan yang dibeli. Untuk metode rata-rata atau average cost, dalam metode rata-rata, HPP ditentukan dari biaya rata-rata per unit untuk masing-masing persediaan setiap kali pembelian dilakukan. Menurut pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH, penilaian pemakaian persediaan untuk menghitung HPP menurut pajak hanya boleh dilakukan dengan metode FIFO dan metode average. Contohnya, yaitu perusahaan pada awal tahun 2007 mempunyai persediaan awal bahan baku sebanyak 1.500 unit dengan harga satuan Rp1.100. Selama tahun 2017, perusahaan membeli bahan baku sebagai berikut, yaitu 55.000 unit, 70.000 unit, 120.000 unit, dan 130.000 unit dengan harga per unit yaitu Rp800, Rp1.000, Rp1.100, dan Rp1.300. Selama tahun 2017, perusahaan mengeluarkan bahan baku untuk produksinya sebagai berikut, yaitu 40.000 unit, 80.000 unit, 110 unit, dan 20.000 unit. Besarnya bahan baku yang dipergunakan untuk proses produksi dan besarnya persediaan bahan baku akhir yang dicatat oleh perusahaan adalah dengan menggunakan metode FIFO, yaitu persediaan akhir. Rumusnya, persediaan awal ditambah pembelian dikurangi produksi. Persediaan awalnya sebesar 1.500 ditambah pembeliannya yaitu 55.000, 70.000, 120.000, dan 130.000 dikurangi produksinya sebesar 40.000 ditambah 80.000 tambah 110.000 dan 20.000. Jadi totalnya sama dengan 126.500 unit. Untuk menghitungnya, persediaan akhir sama dengan 126.000 unit dikali Rp1.300, yaitu hasilnya 164.450.000 rupiah. Persediaan awalnya yaitu sebesar 1.500 unit dikali dengan Rp1.100, jadi hasilnya 1.650.000. Untuk pembelian yaitu sebesar 55 unit yang dikalikan dengan Rp800, jadi totalnya
juta. Untuk pembelian yang 70.000 unit dikali dengan Rp1.000 totalnya 70 juta. Pembelian 120 unit dikali dengan 1.100 totalnya 132. Untuk pembelian 130 unit dikali dengan 1.300 jadi totalnya 169 juta. Total dari pembeliannya sebesar 415 juta. Untuk menghitung harga pokok produksinya yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan awalnya sebesar 1.650.000 ditambah dengan pembelian sebesar 415 juta dan persediaan akhirnya sebesar 164.450.000. Jadi total harga pokok produksinya adalah 252.200.000 rupiah. Rates persediaan awal 1.500 unit dikali Rp1.100 sama dengan Rp1.650.000. Pembelian 55.000 unit dikali Rp800 sama dengan Rp44 juta. 70.000 unit dikali Rp1.000 sama dengan Rp70 juta. 120.000 unit dikali Rp1.100 sama dengan Rp132 juta. 130.000 unit dikali Rp1.300 sama dengan Rp169 juta ditambahkan menjadi Rp416 juta 650.000. Harga per unit Rp416.650.000 dibagi 376.500 unit sama dengan 1.107 per unit. Persediaan akhir Rp126.500 dikali Rp1.107 sama dengan Rp140 juta, Rp35.500. Harga pokok produksi 40.000 ditambah 80.000 ditambah 110.000 ditambah 20.000 dikali Rp1.107 sama dengan Rp276.750.000. Beban operasional. Beban yang boleh dikurangkan dalam akuntansi komersil, semua biaya termasuk kerugian dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto. Untuk tujuan perpajakan, tidak semua biaya dapat dikurangkan. Dalam pasal 6 ayat 1 UU PPH, biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ialah A. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. B. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. C. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. D. Kerugian penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. E. Kerugian selisih kurs mata uang asing. F. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. G. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. H. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. I. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan PP 93 tahun 2010. C. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan PP 93 tahun 2010. K. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur peraturan pemerintah. L. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur peraturan pemerintah. M. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur peraturan pemerintah. Berikut ini merupakan beban yang dapat dikurangkan, deductible expenses. 1. Pembentukan dana cadangan sesuai dengan PMK 81/PMK.03 PMK
2009 bahwa besarnya dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai beban untuk usaha bank dan usaha lain yang menyalurkan kredit, usaha asuransi, lembaga penjamin simpanan, biaya reklamasi usaha pertambangan, biaya penanaman kembali usaha kehutanan, biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri. Saya Nanda Ferrari Cika Putri, NIM 1816026. 2. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. 3. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan yang antara pemberi dan penerimanya memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. 4. Bantuan dan sumbangan termasuk zakat dan sumbangan keagamaan sesuai Perundang-undangan 18 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009. Bantuan atau sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan. 5. Biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang digunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dikenai biaya 50% dalam tahun pajak bersangkutan melalui penyusutan aset tetap kelompok 1. Contoh, atas pembelian handphone oleh PT Anugrah selama tahun 2011 telah dibayar langganan kartu Halo sebesar 8 juta rupiah. Maka biaya yang boleh dibebankan adalah 4 juta rupiah. Perbedaan tersebut antara fiskal dengan akuntansi harus dilakukan koreksi fiskal positif. 6. Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau sejenis, termasuk pengeluaran rutin untuk pembelian atau pemakaian bahan bakar yang dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena pekerjaannya, dibebankan biaya sebesar 50% tahun pajak berjalan dengan penyusutan aset tetap kelompok 2. 7. Bunga pinjaman dapat dibebankan sebagian apabila rata-rata tertimbang pinjaman per bulan lebih dari rata-rata tertimbang deposito atau tabungan per bulan. 8. Pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan pasal 9 ayat 8 UU PPN dengan bukti pembayaran pajak masuk berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara. Beban yang tidak diperbolehkan pajak. Jenis-jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai pasal 9 ayat 1 UU PPH adalah: A. Pembagian laba baik dividen, asuransi pada pemegang polis maupun sisa hasil usaha koperasi. B. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, perjalanan dinas, dan lain-lain. C. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih usaha bank, cadangan usaha asuransi, cadangan biaya reklamasi penambangan, cadangan pinjaman LPS, cadangan biaya reboisasi, cadangan pemeliharaan limbah. Nama saya Citra Mutiatul Wasma, NIM 181600200. D. Premi asuransi yang dibayar oleh WP pribadi, kecuali jika dibayar pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan. Wajib dipotong PPh 21. E. Imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan kecuali penyedia makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. F. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham sebagai imbalan pekerjaan. G. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
dan warisan serta zakat yang diterima lembaga amil. H. Pajak penghasilan. PPh tidak boleh dikurangkan sebagai biaya karena bukan merupakan biaya untuk memperoleh atau menagih penghasilan. I. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP. J. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. K. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain itu, biaya-biaya yang juga tidak dapat dikurangkan adalah A. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. B. Pajak masukan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya PHKP. C. Kerugian dari penghasilan harta atau utang yang tidak memiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara objek pajak. D. Pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan bagi perusahaan. E. Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu, selama tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha WP, tidak dibuatkan daftar nominatif untuk dilampirkan pada SPT tahunan PPh. F. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau yang penghasilannya dikenakan PPh bersifat final atau pengenaan pajak berdasarkan norma perhitungan khusus. G. Biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya. H. PPh yang ditanggung pemberi penghasilan. I. Bunga pinjaman seluruhnya tidak dapat dibebankan apabila rata-rata tertimbang pinjaman per bulan kurang dari atau sama dengan rata-rata tertimbang deposito. Kesimpulan, A. Harga pokok penjualan. HPP diakui menggunakan pendekatan kuasalitas, yaitu mengaitkan beban secara langsung dengan penghasilan. HPP dipengaruhi oleh sistem pencatatan dan penilaian persediaan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Selama sistem dapat menunjukkan kebenaran pencatatan, maka ketentuan perpajakan dapat menerimanya. Menurut pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPh, penilaian pemakaian persediaan untuk menghitung HPP menurut pajak hanya boleh dilakukan dengan metode FIFO dan metode average. B. Beban operasional. Beban operasional dibagi menjadi dua, yaitu A. Beban yang boleh dikurangkan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Beban yang boleh dikurangkan diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh. B. Beban yang tidak diperbolehkan pajak. Untuk tujuan perhitungan PHKP, tidak semua biaya yang dikeluarkan dapat dikurangi dari penghasilan bruto, sesuai dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh.